ada satu partai yang sudah 2 kali menang pemilu, terus kali ini mau menang pemilu lagi, haus kekuasaan nggak? Nggak haus kekuasaan, boleh? Boleh kan? Jadi kalau ada Pak Jokowi, sudah 2 periode dia jadi presiden, dia kan nggak bisa jadi presiden lagi. Tapi dia pengen memastikan misalnya legasi-legasi itu berjalan dengan misalnya representasi dia adalah anaknya, haus kekuasaan nggak? Kalau Anda mau ngotot bilang bahwa Gibran dapat privilege, kasih tahu satu saja. Proyek APBN atau yang diberikan oleh negara yang Solo nggak pantas untuk dapat itu. Oh. Kalau kegiatan Piala Dunia, Maksudnya misalnya, yang dipaksakan gitu, Bang? iya, kegiatan Piala Dunia Surabaya juga dapat. Kan nggak ada anak Pak Jokowi di situ. Daerah lain juga dapat, nggak ada anak Pak Jokowi di sana. JIS aja dapat, Bang? JIS juga dapat. Logika paling absurd banget ya. Jadi kalau dia gara-gara dia anak presiden, dia menghalangi hak-hak anak muda lain untuk jadi calon. Saya bilang nggak ada Gibran pun Anda nggak akan jadi calon. Nggak ada Gibran pun Anda belum tentu jadi calon. Orang kesempatannya cuma segitu kok. 270 juta rakyat Indonesia. Kalau 3% kan kesempatan cuma 6. Kecurigaan itu harus beralasan juga. Kalau sekarang ini buat orang yang suasana hatinya nggak baik, apapun dicurigain. Kebayang nggak kemarin Gibran ada mikrofon 3 dipersoalkan sama Roy Suryo? Padahal 3-3-nya pakai kayak gitu coba. Tapi dengan percaya diri dia posting. Ini pasti ada apa? Ada konspirasi nih. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait TKN Prabowo Gibran, ya, salah satu anggota TKN yakni Pak Hasan Nasbi. Beliau yang selama ini pasang badan untuk bagaimana memberikan klarifikasi terkait serangan-serangan yang dilakukan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan pada kesempatan kali ini Pak Hasan Nasbi akan mengklarifikasi dan memberikan sejumlah jawaban terkait keluhan serangan-serangan yang dilakukan para pihak, baik dari kubu lawan maupun warganet yang menyerang baik Prabowo maupun Gibran. Ada yang mengatakan Gibran sukses karena privilege orang tuanya, dalam hal ini adalah ayahnya. Ada yang mengatakan Gibran itu adalah anak ingusan, anak haram konstitusi, dan lain sebagainya. Ada pula yang mengatakan Pak Presiden Jokowi adalah haus kekuasaan karena tidak puas dengan 2 kali menjadi presiden, masih saja menginginkan legasinya tetap stabil dengan mendorong anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Hal-hal tersebut tentunya sudah menjadi rahasia umum karena memang seringkali Prabowo Gibran diserang dengan berbagai pernyataan-pernyataan terkait hal-hal tadi. Namun Prabowo Gibran patut berbangga memiliki salah seorang anggota TKN yang luar biasa, yakni Pak Hasan Nasbi, yang dapat mengkat skakmat balik pertanyaan, serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak dari kubu lain, ya. Tentunya juga ini ditujukan untuk Jokowi, Prabowo maupun Gibran. Serangan-serangan bertubi-tubi, bahkan tidak sedikit pula yang menyerang keluarga dari Pak Jokowi, termasuk istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya biar tidak gagal paham dan bisa mengikuti perkembangan. Kira-kira serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Prabowo Gibran maupun Jokowi dan keluarganya, apakah sesuai dengan statement apa yang telah mereka keluarkan, ataukah sebaliknya? Dan di video inilah yang akan mengungkap dan mengklarifikasi setiap statement atau pernyataan dari para pihak tersebut. Baik, mari kita saksikan videonya. Namun sebelum itu, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon atau harap dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Mari kita saksikan videonya satu persatu. Misalnya gini, saya tanya, kalau ada satu partai sudah 2 kali menang pemilu, terus hari ini mau hat-trick menang pemilu lagi, haus kekuasaan nggak? Ada satu partai yang sudah 2 kali menang pemilu, terus kali ini mau menang pemilu lagi, haus kekuasaan nggak? Nggak haus kekuasaan, boleh? Boleh kan? Jadi kalau ada Pak Jokowi
sudah 2 periode dia jadi presiden, dia kan nggak bisa jadi presiden lagi. Tapi dia pengen memastikan misalnya legasi-legasi itu berjalan dengan misalnya representasi dia adalah anaknya, haus kekuasaan. Kenapa yang tadi nggak haus sekarang jadi haus? Karena kekuasaan itu memang bikin haus sebenarnya pada intinya. Tapi jangan bilang kalau di kita nggak haus, di orang haus. Lebih ini lagi tuh kalau Pak Prabowo udah 3 kali haus kekuasaan banget karena udah 2 kali kalah masih mau jadi capres. Orang dia belum pernah menang dibilang haus. Kan kalau misalnya soal haus-hausan ini jadi bahan diskusi kan bisa aja kemudian Gerindra bilang sama PDIP kan udah 2 kali menang, gantilah. Udah hari ini kalah aja, kami aja yang menang. Kan udah 2 kali jadi penguasa. Kali ini kami aja yang menang. Ini kalau pertanyaan soal haus kekuasaan. Jadi menurut saya orang mungkin memang dengan mudah ya mencap misalnya kalau orang dilanjutkan oleh mungkin anak, oleh siapa itu haus kekuasaan. Ya tapi itu silakan. Tapi saya ingin mendudukkan pada tempat yang benar aja. Menurut saya soal kekuasaan tuh orang akan fight untuk ada dalam kekuasaan apapun bentuknya. Misalnya begini, mungkin bukan dia lagi yang melanjutkan, mungkin bukan anaknya, tapi orang yang dia percaya, orang yang sangat dia percaya. Da Silva itu 2 periode dia nggak kasih lagi ke orang lain waktu itu, tapi Menteri Keuangan yang dia percaya, siapa namanya yang perempuan itu? Bukan, waktu Da Silva, Lula Da Silva, habis itu Menteri Keuangan yang percaya, terkenal kok. Dilma Rousseff. Bukan dia, bukan anaknya, tapi orang yang sangat dia percaya. Untuk apa? Untuk menjamin legasi dia dilanjutkan. Belum tentu berhasil, tapi pikiran itu selalu ada. Jadi buat saya ini bukan soal haus kekuasaan, karena partai yang sudah 2 kali menang pemilu pun pengen menang pemilu lagi. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama pernyataan dari Hasan Nasbi, salah seorang TKN Prabowo Gibran, yang meluruskan kembali terkait dengan anggapan para pihak atau pihak-pihak tertentu ataupun lawan politik dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi itu haus kekuasaan sehingga 2 periode tidak cukup dan beliau menyodorkan anaknya untuk menjadi cawapres dan dianggap ini bagian dari haus kekuasaan. Namun anggapan haus kekuasaan tersebut langsung dipatahkan oleh Hasan Nasbi dengan mengatakan bahwa ada satu partai yang sudah 2 kali menang pemilu masih mau mencetak hat-trick, apakah kira-kira ini bagian dari haus kekuasaan atau tidak? Dan hal serupa tentunya juga dialami oleh Pak Jokowi saat ini. Ketika Pak Jokowi dihadapkan dengan suatu pernyataan bahwa haus kekuasaan, kira-kira dengan partai atau salah satu partai besar yang sudah 2 kali memenangkan pemilu dan masih mencetak hat-trick, apakah sama dengan haus kekuasaan atau bukan? Dan hal ini tentu pernyataan dari Pak Hasan Nasbi ini mau menggambarkan kepada publik bahwa sesungguhnya ya haus kekuasaan itu tidak selalu identik dengan menyodorkan atau mendorong salah satu anggota keluarga untuk melanjutkan kepemimpinan. Tetapi sesungguhnya adalah karena mimpi-mimpi besar dari pemimpin sebelumnya yang mungkin belum tercapai, dan dia merasa bahwa mimpi besarnya itu tidak akan tercapai jika dilanjutkan oleh orang yang salah. Dan tentu Pak Presiden Jokowi tentu memiliki sebuah mimpi besar, yaitu ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Dan misi besarnya salah satunya adalah dengan membangun IKN yang jika jatuh di tangan pemimpin yang salah atau keliru, tentu ini akan menjadi sebuah proyek mangkrak dan tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi ia menginginkan agar mimpi tersebut bisa berjalan dengan mulus, tentunya adalah para pemimpin atau calon-calon pemimpin yang bakal menggantikannya itu setidaknya sepaham atau bisa melanjutkan karya-karyanya itu. Sehingga kalau dipikirkan bahwa sebagai haus kekuasaan itu sangat keliru karena sudah diklarifikasi atau digambarkan oleh Pak Hasan Nasbi tadi. Itu di Metro TV. Kalau Anda mau ngotot bilang bahwa Gibran dapat privilege, kasih tahu satu saja proyek APBN atau yang diberikan oleh negara yang Solo nggak pantas untuk dapat itu. Kalau kegiatan Piala Dunia Maksudnya misalnya yang dipaksakan gitu Bang. iya, kegiatan Piala Dunia Surabaya juga dapat.
Kan nggak ada anak Pak Jokowi di situ. Daerah lain juga dapat, nggak ada anak Pak Jokowi di sana. JIS aja dapat bang. JIS juga dapat, ya kan? Jadi menurut saya kalau misalnya soal acara festival dari zaman Pak Jokowi sudah rajin bikin festival, situ. Ya, kalau HIPMI bikin acara di sana terus mau disalahin apa? Kalau Mbak Susi Rizky mau bikin acara di Solo, mau salahin siapa? Kongres orang-orang baik ini bang. Iya, mau apa gitu? Maksudnya ada orang bikin acara di Solo terus semua kegiatan di Solo, ini gara-gara anak presiden kamu bikin acara di sini. Jadi cerita Pak Jokowi jadi presiden 2015, saya saking senangnya saya beli tanah di sebelah situ. Menjelaskannya tuh enggak kenapa beli tanah? Iya beli tanah aja. Terus setelah kita beli tanah, pas lagi nego-nego itu orang ngasih tahu tetangganya presiden gitu. Iya agak gagah juga. Oh, jadi gitu aja. Jadi nggak ada alasan khusus nambah APBD juga nggak. Tapi banyak orang yang kan seperti itu. Iya. Banyak orang yang seperti itu. Jadi nggak perlu misalnya ada menteri datang. Iya sebagian dari silaturahmi membina hubungan baik. Bagaimanapun tuh anak presiden. Ya, tapi kan privilege itu seperti tidak diakui dan denial Mas Gibrannya dalam. Nah dalam konteks APBN wajar Mas Gibran menolak itu. Dalam konteks APBN wajar Mas Gibran, karena kalau dihitung-hitung rata-rata misalnya dana pemerintah pusat yang didapatkan ketika zaman efek Rudi di atas 700 miliar per tahun. Selama masa Mas Gibran cuma 600 miliar per tahun. Jadi apa yang diomongin Mas Gibran benar. Secara angka, Misalnya ya, bang. kan bisa juga efek Rudi dapat dana segitu besar 3 triliun lebih selama 5 tahun itu mungkin gara-gara dia pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Iya, privilege juga kan. Privilege juga. Jadi kita mau ngomong apa sih soal ini kecuali ada sesuatu yang tidak layak. Ini Solo nggak layak dapat ini nih, tapi dikasih juga. Nah, misalnya begitu. Misal jalan tol Semarang Solo dibikin jauh, itu proyek besar sekali tuh. Kalau mau dibilang ya, itu proyek besar sekali. Tapi itu jauh sebelum zamannya 2009 kalau nggak salah tuh dimulainya. Jadi sudah jauh. Tapi bukan di zamannya Gibran. Bukan di zamannya efek Rudi, bukan di zamannya Pak Jokowi juga. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini kalau kita mau mendiskreditkan hubungan yang given nggak bisa. Kalau ada yang nggak benar Gibran bisa telepon bapaknya nggak? Bisa lah. Kalau ada yang ngadat-ngadat Gibran bisa telepon bapaknya, bisa lah. Kalau ada yang nggak beres di Solo bapaknya bisa telepon anaknya, bisa lah. Masa tiba-tiba gara-gara bupati, satu wali kota, satu presiden terus mereka nggak tegur-teguran kan nggak mungkin juga. Ya, termasuk kalau di debat kemarin Pak Mahfud agak mungkin dianggap kurang nggak enak gitu nyerang Mas Gibran karena Mas Gibran anak presiden bisa juga. Bisa gitu. juga. Iya maksud saya, jadi kita itu harus menempatkan sesuatu itu fair aja. Kecuali Anda bilang, wah ini nggak ada nih daerah lain dapat, Solo aja yang dapat nih. Tiba-tiba Solo dalam 5 tahun jadi metropolitan. Daerah di sekitarnya Boyolali nggak berkembang, apalagi daerah Solo Raya itu nggak berkembang, Karanganyar nggak berkembang. Tapi kan yang lain juga berkembang. Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Purwodadi. Ada jalan yang selama puluhan tahun nggak baik-baik itu jalan di Purwodadi itu. Yang beresin Pak Jokowi. Jalan provinsi sebenarnya, tapi yang beresin Pak Jokowi. Purwodadi ada anaknya Pak Jokowi nggak di situ? Makanya saya cerita waktu di Metro TV itu sama Bestari Baru, saya bilang, Anda bayangkan Gubernur Lampung diviralkan jalan jelek oleh orang. Mahasiswa dari Australia yang tinggal di Australia memviralkan jalan jelek di Lampung. Dapat DAK dia 800 miliar habis itu. Ketawa-tawa lah gubernur. Ketawa-ketawa Gubernur Lampung. Emang Gubernur Lampung ini Lo anaknya presiden? kata-katain aja gue bos ya kan. Emang tuh anaknya presiden? Enggak. Itu yang saya bilang, Lampung harusnya nggak dapat 800 miliar, tapi karena diviralkan jalannya jelek, terus kemudian gubernur bilang nggak ada uang kita Pak. Jalan jelek itu benar, tapi uang kita nggak ada. Terus kata Pak Presiden kasih 800 miliar. Itu provinsi lain tuh pasti gigit jari itu pengen diviralkan jalan jelek di ini. Jadi ada hal-hal yang sifatnya bukan karena hubungan keluarga, tapi karena memang ada kebutuhan untuk itu di sana. Baik sahabat sekalian, cukup bagus apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi terkait dengan anggapan bahwa Solo begitu maju itu dikarenakan wali kotanya adalah anak seorang presiden. Dan banyak anggapan yang mengatakan bahwa Gibran sukses membangun Solo itu juga karena privilege bapaknya atau privilege dari Joko Widodo selaku orang tua kandung dari Mas Gibran. Tetapi anggapan tersebut dipatahkan oleh Pak Hasan Nasbi barusan, di mana ia katakan bahwa APBN di zamannya FX Rudi itu 700 miliar.
Sedangkan APBN-nya di zaman Gibran cuma 600 miliar. Artinya bahwa dana yang masuk ke Solo itu justru di zamannya Gibran itu lebih sedikit dibandingkan di zamannya FX Rudi. Dan jika ada yang mengatakan bahwa Solo itu sukses karena privilege Jokowi, tentunya juga hal yang sama harus ditujukan juga kepada FX Rudi. Mungkin dia kebagian 700 miliar itu juga karena dia melanjutkan karya dari Jokowi atau melanjutkan pemerintahan Jokowi, karena waktu itu Jokowi wali kota dan beliau adalah wakilnya. Namun kenapa di saat Gibran seolah-olah bahwa Gibran sukses karena orang tuanya? Padahal disampaikan tadi banyak daerah yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu juga bukan karena gubernur atau wali kota atau bupatinya itu adalah anak presiden, tetapi memang kebutuhan daerah setempat. Hal ini diambil contoh seperti di daerah Lampung, ketika jalannya banyak jelek diviralkan oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Australia, dan dengan begitu Presiden Jokowi langsung turun dan kebagian atau dapat jatah 800 miliar untuk pembangunan jalan. Dan apakah gubernur yang saat itu tidak dianggap gagal untuk membangun jalan itu adalah anak Presiden Jokowi juga? Nah, itu kan tidak mungkin dan itu tidak benar. Tetapi Jokowi melakukan itu memang karena kebutuhan masyarakat, bukan karena anaknya atau keluarganya ada di situ. Sehingga dengan demikian pernyataan Pak Hasan Nasbi tadi mau meluruskan kepada publik bahwa Gibran sukses karena privilege orang tua itu tidak benar. Tetapi justru Gibran itu sukses karena memang benar-benar dia menghayati dan benar-benar menjalankan amanat itu dengan baik sebagai seorang pemimpin. Di mana dana lebih kecil dari zamannya FX Rudi pun ia bisa sukses menjalankannya. Dan salah satu contoh bagus tadi disampaikan bahwa jalan di Purwodadi itu merupakan jalan provinsi yang harusnya menjadi tanggung jawab dari gubernur, ya, Pak Ganjar Pranowo, tetapi juga diambil alih oleh Presiden Jokowi. Dan itu juga apakah Ganjar juga karena privilege Jokowi yang adalah sama-sama satu partai? Harusnya itu juga menjadi anggapan yang sama. Kenapa hanya ditujukan untuk Gibran? Ini logika paling absurd banget ya. Jadi kalau dia gara-gara dia anak presiden, dia menghalangi hak-hak anak muda lain untuk jadi calon. Saya bilang, nggak ada Gibran pun Anda nggak akan jadi calon. Nggak ada Gibran pun Anda belum tentu jadi calon. Kalau kesempatannya cuma segitu kok. 270 juta rakyat Indonesia. Kalau 3% kan kesempatan cuma 6. Peluang Anda jadi calon kan juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada Gibran pun peluang Anda jadi calon juga nggak ada. Jadi jangan marah gara-gara Gibran. Oh, gara-gara Gibran peluang anak muda lain nggak masuk katanya. Gara-gara dia anak presiden. Nggak ada Gibran pun Anda nggak jadi calon juga. Ya sampai 100 tahun Indonesia merdeka mungkin nggak nyampe 100 orang yang ada di kertas suara. Ada kertas suara Betul. Iya. Kita bilang apa? Yang paling gitu. banyak tuh 2004 aja Iya. kan. Setelah itu mungkin nggak akan ada sampai tahap yang seideal Makanya itu. gitu. Jadi logika tuh harus benar tuh, harus adil sejak dalam pikiran itu, harus lurus ya. Bagus. Dengkul tuh harus benar dulu. Baik sahabat sekalian, kita telah mendengarkan bersama pernyataan dari Pak Hasan Nasbi barusan, bahwa ada pernyataan seolah-olah bahwa ya gara-gara anak presiden yaitu Gibran tadi, maka peluang anak muda itu pupus. Dan tadi digambarkan bahwa menjadi calon presiden maupun wakil presiden saat ini hanya 3 pasang, berarti hanya 6 orang. Lalu dengan dihitung 270 juta penduduk Indonesia, ya jelas sampai kapanpun juga tidak mungkin kebagian semua. Jadi jangan dianggap seolah-olah karena Gibran lalu anak muda yang lainnya pupus harapan untuk menjadi capres ataupun cawapres. Nah, ini untung karena Gibran ada. Kalau tidak ada Gibran, apakah benar ada anak muda yang mau tampil menjadi capres ataupun cawapres? Dan ini bukan merupakan sesuatu statement yang merendahkan anak muda yang lain atau menjatuhkan anak muda yang lain. Tetapi kalau boleh dilihat, Gibran inilah satu-satunya anak muda yang mendobrak stigma publik saat ini, di mana yang menjadi pemimpin harus orang tua. Dan justru Gibran tampil menunjukkan kepada publik dan juga rakyat bahwa anggapan atau stigma orang Indonesia yang selama ini bahwa menjadi pemimpin itu harus orang tua, itu tidak benar. Ternyata orang muda pun mampu menjadi seorang pemimpin. Gibran wae. Gibran wae. Oke, coba ya. Yakin Pak Wali sekali-sekali. Tapi gini, saya cuma mau bilang sama PSI. PSI pakai malu-malu sih. Ya, tadi pakai waktu Sis Grace bacain rekomendasi. PSI nggak apa-apa dong, akan mendukung pemimpin muda
yang mungkin usianya 35 tahun. Halah kok pakai malu-malu. PSI partainya anak muda atau orang yang berjiwa muda. Wajar kalau mendukung anak muda juga. Mbah saya, Mbah Wahid Hasyim, itu dulu jadi menteri di kabinet pertama setelah Indonesia merdeka. Kabinetnya Presiden Soekarno-Hatta. Itu Mbah Wahid itu usianya 21 tahun. Jadi kalau mau mengabdi, selama dia mau berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, selama hatinya ada pada rakyat, selama dia ingin membuat perbaikan-perbaikan untuk bangsa dan negara ini, maka semua orang harus diberi kesempatan untuk bisa memimpin. Jadi Mas Gibran tuh sosok anak muda yang punya potensi, dan sekarang aja semua partai ketika ditanya dan semua capres juga menyatakan siap kalau Mas Gibran mau mendampingi. Jadi saya justru balik mendukung Mas Gibran. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan dari Yeni Wahid, putri Gus Dur, yang menyatakan bahwa akan mendukung Mas Gibran ya. Beliau hadir pada acara Kopnas ya, Kopdarnas Partai PSI, dan mengatakan bahwa mbahnya atau kakek buyutnya Pak Wahid Hasyim itu menjadi salah satu menteri di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Ini kabinet pertama ya setelah Indonesia merdeka, dan kakeknya Pak Wahid Hasyim menjadi salah satu menteri, dan di saat itu beliau baru berusia 21 tahun. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa menjadi pemimpin tidak harus usianya tua dulu. Terbukti pada waktu pemerintahan Presiden Soekarno saja ada menteri yang usianya 21 tahun bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi menteri. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Yeni, bahwa ya kalau memang ada orang muda yang punya hati mau mengabdi untuk negara, selama hatinya untuk rakyat, ya tidak ada masalah. Dan hal yang sama dilakukan oleh Mas Gibran. Dia sebagai orang muda yang tentunya punya hati untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Dan itu ia tunjukkan, selain menjadi wali kota, ia pun bersedia untuk menjadi calon wakil presiden. Sehingga anggapan-anggapan orang bahwa anak ingus dan lain sebagainya, ini bisa terbantahkan dengan pernyataan dari Mbak Yeni Wahid yang mengatakan bahwa kakeknya saja pernah menjadi menteri di usia 21 tahun. Artinya apa? Bahwa usia bukanlah ukuran, tetapi di sini adalah soal kemampuan dan kemauan untuk mengabdi. Pemirsa, pasca debat calon wakil presiden pada 22 Desember lalu, Lembaga Indikator Politik merilis hasil survei terbaru. Hasilnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi penampil terbaik di debat perdana calon wakil presiden. Berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik periode 23-24 Desember 2023, Gibran menjadi cawapres dengan penampilan terbaik. Dari 3 cawapres lainnya, Gibran unggul di angka 56,2%. Di urutan kedua ada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar di urutan ketiga. Tidak hanya dalam kategori penampilan terbaik, program kerja Gibran juga unggul dibanding 2 capres lainnya versi responden Indikator Politik dengan angka 42,9%. Selain unggul di kategori penampilan dan program kerja, Gibran juga berada di tingkat pertama dalam cara menyampaikan pendapat dan gagasan. Baik sahabat sekalian, itulah informasi terkait dengan hasil survei terbaru, di mana pasca debat cawapres, Gibran unggul jauh dari 2 pasangan atau 2 kandidat lainnya, yakni Prof Mahfud dan juga Cak Imin, di mana yang memperoleh suara atau memperoleh nilai dengan skor cukup tinggi, yaitu 56,8%. Berarti unggul jauh dari 2 kandidat lainnya. Nah, inilah hasil yang perlu kita lihat, bahwa ternyata ya anggapan orang bahwa Mas Gibran itu anak ingusan yang belum cukup pengalaman dalam dunia politik, ternyata mampu tampil bagus dan juga mencuri perhatian publik, sehingga penilaian publik ya mendapatkan nilai yang cukup tinggi, yaitu 56,8%. Ini berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik. Secara psikologi, manusia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya daripada sisi intelektualitasnya. Misalkan Anda dikejar harimau di tengah hutan,
maka hal pertama yang Anda lakukan adalah lari sekencang-kencangnya daripada Anda melakukan intelektualitas Anda dengan mengukur berapa berat badan harimau dan berapa berat badan Anda, kemudian dikonversi menjadi kecepatan gerakan supaya Anda bisa menentukan berapa cepat Anda lari dan berapa cepat si harimau mengejar Anda. Itu tidak akan digunakan. Begitupun juga dengan kasus ini. Maka masyarakat Indonesia cenderung akan menggunakan sisi emosionalnya dan bersimpati kepada Jokowi daripada terhadap BEM UGM ini. Dan justru BEM UGM ini yang tadinya melakukan kritik ini untuk sebuah esensi, yaitu apa? Mengkritisi tentang putusan MK, ini akan menjadi terlupakan karena masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan sisi emosionalnya. Jadi dengan pengkritik yang salah, cara mengkritik yang salah, justru esensi dari kritik itu akan hilang. Dan ini juga yang akan menyebabkan nanti Gibran justru elektabilitasnya semakin meroket. Kecurigaan itu harus beralasan juga. Kalau sekarang ini buat orang yang suasana hatinya nggak baik, apapun dicurigain. Kebayang nggak kemarin Gibran ada mikrofon 3 dipersoalkan sama Roy Suryo? Padahal 3-3-nya pakai kayak gitu coba. Tapi dengan percaya diri dia posting. Ini pasti ada apa? Ada konspirasi nih. Gibran punya receiver 2 di sini. Kan receiver mikrofon 2. Dianggap chip ditanam di pantat kan. Ampun gitu, mau ngapain sih? Chip artificial intelligence ditaruh di pantat katanya. Bang, itu penyelenggaranya Pak leader produser namanya Pak Idam, bang, kawan kita ini di Detik ini kan. Katanya, "Syalan gua udah bener-bener itu buat backup," katanya gitu, Bang. Kita pun juga kalau acara di Detik juga banyak di pantat kita, Bang. Itu Pak Idam punya standar itu. Iya, itu Pak kan- Idam itu kerjaan, Bang. Itu kan udah jadi orang yang punya gangguan suasana hati ini emang udah mikirnya udah enggak. Termasuk juga soal bantuan. Bantuan ini buat masyarakat kok. Nggak bisa dikasih stiker, nggak bisa dikasih label, nggak bisa di branding kok bantuan. Emang terus habis ditransfer terus dibilang ada quote di ini ya, di pesan transfernya, tolong pilih ini. Kan nggak begitu. Transfernya dari mana? Apalagi kalau bantuannya misalnya, kalau bantuannya uangnya langsung dari Kementerian Keuangan misalnya. Atau kalau dalam bantuan berupa barang, kalau ada itu kebongkar nggak kira-kira kalau di branding? Pasti kebongkar lah. Dan setiap hal-hal yang kebongkar, yang norak-norak kayak gitu merugikan siapa? Merugikan pasangan Prabowo Gibran karena tertuduh Prabowo Gibran. Jadi ngapain kita melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi blunder? Prof Mahfud dianggap tampil hebat, Caimin dianggap tampil hebat, maka kita harus kasih kredit Mas Gibran tampil luar biasa. Kreditnya begitu. Tapi yang saya sayangkan, sudahlah mereka sudahlah nyinyiran mereka terbukti sebaliknya. Tapi kemudian mereka menambah nyinyiran-nyinyiran baru. Apa, Bang? Misalnya SGIE, kenapa nggak pakai singkatan bahasa Inggris katanya? Kan harusnya SGIE. Saya bilang kalau pakai singkatan bahasa Indonesia aja Caimin nggak mudeng, apalagi pakai singkatan bahasa Inggris, saya bilang gitu. Kalau nggak mudeng, tapi menurut saya nyinyiran Anda nggak pada tempatnya, karena menurut saya Caimin sudah melakukan hal yang benar. Ketika dia nggak tahu, dia tanya, maksudnya apa itu SGIE? Harus mengambil waktu Nah, jawab kalau itu 2 salah menit. moderator, harus fair ya. Kenapa moderator nggak kasih kesempatan Mas Gibran menjelaskan itu tanpa harus memotong waktunya Caimin? Mungkin skemanya KPU, Bang. Ya kan, kalau dalam konteks seperti ini adalah diskresi ya. yang nggak akan dianggap nggak fair kok, nggak akan dianggap nggak adil kok. Tuh, dia bertanya maksudnya apa, gitu. Kan bisa juga begini sebaliknya mikir. Kalau tiba-tiba Mas Gibran bilang, jadi Caimin SGIE yang saya maksud adalah State of Global Islamic Economy. Terus Caimin bilang nggak usah dijelasin, saya udah ngerti gitu. Mas Gibran yang kecil ya kan, jadi lebih baik seperti itu. Jadi menurut saya kemarin itu pertanyaan Mas Gibran sudah oke, cara Mas Caimin untuk mengklarifikasinya sudah oke. Yang nggak oke adalah jatah bicaranya Caimin dikurangin. Nah itu salah moderator menurut saya, guys. Baik sahabat sekalian, itu beberapa penjelasan terkait dengan rahasia Gibran pakai 3 mic ya. Jadi itu ditanggapi oleh Roy Suryo mengatakan bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU terhadap debat cawapres baru-baru ini, di mana Gibran mendapatkan 3 mic sekaligus, ya 3 mikrofon, dan ada satu istilah lagi, ada pakai earphone dan maksud supaya mendapatkan suara dari para pembisik. Dan hal itu sudah dipatahkan dan sudah diluruskan bahwa sesungguhnya itu tidak benar.
Lalu orang mulai mencari kesalahan Mas Gibran dalam debat tersebut, dan temukanlah ada satu istilah atau pertanyaan dari Mas Gibran terkait dengan SGE. Orang mempersoalkan pertanyaan harus dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Hasan Nasbi. Tentunya ini juga bisa memberikan klarifikasi, referensi juga kepada kita sekalian yang mungkin selama ini masih berpikir apakah ada benarnya, apakah benar Mas Gibran itu menggunakan 3 mic sekaligus dalam acara debat cawapres. Padahal 2 kandidat lain juga menggunakan mic yang sama. Tetapi itulah, ketika orang sudah tidak menyukai kita, tentu akan ada banyak alasan, banyak cara untuk bisa menjatuhkan. Tetapi sayangnya cara-cara itu sangat kampungan dan ya membuat orang yang mendengar, menonton, melihat makin ragu dengan kemampuan si orang yang menyebarkan fitnah atau hoax tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini bukan tentang agama. Bukan aku karena Kristen langsunglah orang-orang bilang, ah si Jimmy karena Kristen langsung dipilihlah si Gibran karena dia mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ingat ini ya, ingat, siapapun yang terpilih, aku bakal tetap cari makan untuk perutku. Aku bakal tetap cari apa yang aku bisa untuk masa depanku. Dan aku bakal tetap cari uang dan tetap bekerja. Masalah pilih memilih pemimpin itu adalah hak masing-masing. Tapi jujur aku, paling hatiku paling dalam, aku terharu kali sama Mas Gibran. Aku tahu ini cuma masalah kecil, hanya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tapi jujur, berapa juta orang di Indonesia ini, orang Kristen, pasti senang kali. Aku tahu banyak orang yang tidak menyukai Mas Gibran. Tapi Bapak Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Maka dari sini aku tahu mengapa 1 pemuda saja yang diberikan Bapak Jokowi, semua orang-orang tua langsung takut. Ini bukan tentang agama ya. Soal pilih memilih pemimpin itu adalah hak masing-masing. Tapi ada salah satu pesan untuk Mas Gibran. Tenang saja Mas Gibran, tenang saja. Saya di sini, saya selalu memilihmu. Saya anak muda selalu memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tenang saja Mas Gibran. Kali ini saya akan memilih Alin Gibran. Salam mahasiswa. Para pemuda mahasiswa khususnya aktivis kan, jadi dia paham lah terkait kebutuhan pemuda untuk menyambut Indonesia 2024 atau masa emas nanti 2045. Bravo Gibran. Oh, kita ke adik. Iya. Kalau Pak Jokowi. Paringi ngomong. Bos layar. Pak Prabowo kulo diparingi. Salim dulu dong. Gimana kota jangan salaman. Amin Mbak. Oh kiai. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, di mana video terakhir tadi Mas Gibran berkunjung dan bertemu dengan orang tua. Ya, di sini banyak sekali ibu-ibu atau oma-oma yang sangat antusias dan sangat senang sekali ketika Mas Gibran datang berkunjung dan bertemu dengan mereka. Dan pada kesempatan tersebut pemerintahan Kota Solo atau Surakarta memberikan bantuan dari CSR, salah satu perusahaan, untuk bedah rumah bagi orang-orang jompo ini. Dan hal tersebut dijalankan oleh Mas Gibran. Dan ketika bertemu dengan orang tua, mereka sangat antusias menerima Mas Gibran. Dan
terus bertanya tentang Pak Jokowi melalui anaknya Mas Gibran. Dan besar harapan mereka Mas Gibran kelak akan menjadi pemimpin yang hebat yang mampu memperhatikan orang-orang kecil. Baik sahabat sekalian, itu saja video terakhir kita. Dan sekali lagi kepada para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan kepada saudara sekalian yang ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.